Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sejak kecil saya lebih peka pada beberapa peristiwa. Misalnya sering punya firasat akan jadi sesuatu, ternyata benar terjadi. Jadi mungkin intinya digerakkan oleh intuisi bagaimana pandangan Islam tentang firasat. Apakah kita harus abaikan? Saya khawatir ini akan menjadi syirik buat saya. Apa benar seringnya tahajud dan berpuasa mempertajam intuisi kita? Ya, pertama ya, semua ibadah. Nah, kita bicara ibadah dulu ya. Sebenarnya ibadah itu bukan mempertajam intuisi, tetapi ibadah itu mempertajam hati. Artinya, makin kita rajin ibadah, hati kita makin bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Siapa mereka yang beruntung mensucikan jiwanya? Yaitu salah satunya adalah orang yang rajin mengisi hidupnya dengan ibadah. Ibadah itu apa? Ismun jami'un, nama yang mencakup apapun, ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu nama yang mencakup segala aktivitas ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi kalau Anda berjuang mengisi hidup dengan hal-hal yang maslahat, ya, dengan yang berguna, dengan yang manfaat, itu namanya ibadah. Ibu bersih-bersih di rumah, itu ibadah. Ada ibu-ibu yang senang ngurus tanaman, itu ibadah, ya. Ada ibu yang senang memasak, mengajarkan ilmu masak pada teman-temannya, itu ibadah. Jadi ibadah itu, saudara-saudaraku tercinta, ismun jami'un, nama yang melingkupi ma yuhibbullahu wa yardah, apapun yang Allah ridho berupa ucapan dan perbuatan, nah itu namanya ibadah. Nah, seluruh ibadah itu berorientasi tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Makanya kenapa kita kalau ada sesuatu minta doa kepada orang yang kita anggap soleh, ya, saya minta doa sama guru-guru saya gitu, sebab saya anggap beliau orang yang soleh. Saya punya teman dan saya tahu dia itu seorang yang soleh, saya minta didoakan. Kenapa coba? Karena makin bersih hati seseorang, maka peluang doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla barona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kan perbuatan-perbuatan dosa itu akan mengotori hati. Sementara perbuatan-perbuatan ibadah itu akan membersihkan hati. Nah, makin bersih hati kita, maka peluang doa kita lebih dikabulkan. Boleh nggak kita minta doa kepada orang lain? Boleh. Apalagi orang itu menurut kita, menurut pandangan kita orang yang soleh. Saya punya teman, dia itu nggak pernah ngegosip, ya, ibadahnya tekun, omongannya baik, ya saya minta didoakan. Karena saya yakin dia orang yang baik gitu loh, ya. Jadi yang namanya minta doa itu tidak selamanya harus kepada seorang tokoh, teman biasa, ya kan gitu. Nah, Anda punya asisten rumah tangga, ya. Nah, asisten rumah tangga ini Anda lihat hari-harinya bager, soleh, ahli ibadah. Ya boleh Anda minta doa, doakannya si teteh, sekarang mau tes, ku bibi didoakan ya binya. Nah, boleh nggak? Boleh, gitu loh. Nah, jadi saya bicara dulu tentang pertanyaan Anda yang kedua justru. Apakah benar rajin ibadah itu akan membuat hati kita bersih? Iya. Tapi ini nggak ada kaitan dengan ramalan. Nah, yang Anda tanyakan kan Anda kadang-kadang suka membuat ramalan ya. Jadi Anda mengatakan,
kayak ini akan jadi begini deh. Bener ya. Kayaknya akan terjadi begini deh. Bener. Nah, Anda jangan terlalu mengasah jiwa itu. Bisa nanti membuat terjerumus kepada kemusyrikan. Jadi anggap saja kalau ada suatu yang terbersit dalam pikiran Anda. Ternyata itu jadi kenyataan. Katakan saja, hadza min fadli Rabbi, ini mah karunia Allah. Dan Anda tidak perlu menyampaikan itu kepada orang lain. Biarlah milik Anda. Sebab setan itu seringkali menurut janjinya, la uzayyinannahum, kami akan menghiasi. Jadi kalau gini, kalau Anda cerita, ya aku teh ya sebenarnya pernah membayangkan dia itu tiba-tiba masuk rumah sakit, masuk ruang ICU, bener loh. Nah, jadi Anda teh suka ngomong gitu ya ke teman Anda teh. Kemarin tuh ya terbayang adik aku tuh dia dapat beasiswa. Dia nggak ngomong dapat beasiswa terus bisa sekolah ke luar negeri. Itu teh sebenarnya pernah terbersit loh di pikiran saya. Nah, yang gitu-gitu teh Anda jangan omongin. Biarlah itu milik Anda, kalaupun memang itu terjadi. Biarlah itu milik Anda. Sebab kalau Anda suka omongkan, nanti setan akan masuk dalam celah itu. La uzayyinannahum. Kami akan hiasi. Nanti akhirnya orang datang ke Anda, minta diramal. Teteh, kan teteh mah bisanya. Coba deh, aku teh mau ada yang melamar. Nah, coba teh dilihat nih. Nah, udah gitu teh Anda ngikutin ya. Melihat nih, kira-kira calon ini bagus enggak. Hati-hati, nanti malah Anda jadi tukang ramal. Dan Anda tahu bahwa Nabi mengatakan, man ataka hinan aw arrofan lam tuqbal sholatun arba'ina yauman. Siapa yang datang ke tukang ramal, lalu mempercayai, ya, maka dosanya sama dengan tidak sholat 40 hari. Jadi dengan demikian Anda jangan membuka orang lain berbuat dosa. Dan akhirnya Anda juga berbuat dosa. Gitu. Jadi gimana Ustadz? Ya udah itu milik Anda saja. Ya, milik Anda saja. Kalau ternyata Anda punya kecenderungan seperti itu, udahlah milik Anda. Dan jangan tidak perlu diekspos, tidak perlu diceritakan sama orang. Gitu. Sudah sah. Itu merupakan bagian yang Allah titipkan pada Anda. Sudah, supaya pintu-pintu setan itu tertutup. Karena setan ini jeli sekali, teman-teman sekalian. Dia sendiri juga sudah bersumpah, "Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Itu janji setan. Pokoknya saya akan datangi manusia dari berbagai arah, dari berbagai sudut, dari berbagai sisi. Kami akan jurumuskan manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Kemudian pada akhirnya banyak manusia menjadi tidak berterima kasih kepadamu. Nah, ini kan janji setan. Makanya kita jangan membuka. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya kemampuan seperti tadi ya, memikirkan sesuatu kemudian jadi kenyataan, udah itu milik Anda. Jangan dibuka ke orang lain. Nanti setan masuk dalam wilayah itu. Anda terjerumus, orang lain terjerumus. Ya. Nah, kita sebagai manusia abdikan diri saja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri, kita bermohon, kita berminta, ya. Kita tawakal, fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau kau punya cita-cita, kamu mohon, kamu berjuang, jalani hidup apa adanya, dan kita berserah pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hidup kita seperti itu, saudara-saudara sekalian, itu akan lebih nyaman sebenarnya. Akan lebih tenang, akan lebih enak, ya kan gitu. Ketika ditimpa kenikmatan, kita menjadi orang yang berterima kasih. Ketika kita diuji dengan penderitaan, ya kita bersabar. Lalu apa yang buruk? Ajaban li amril mu'min. Semuanya baik. In asobathu sarra'u syakara. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, ya kita jadi orang yang berterima kasih.
Wa in asobatu dharra'u sabaro. Tapi kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, kita menjadi orang yang bersabar. Kata Nabi, apa yang buruk bagi seorang mukmin? Yuk, kita berjuang untuk ada di wilayah ini. Ya, amin ya rabbal alamin.